Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Petriodopita atau tumbuhan paku. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Novia Aya Sofia NIM 51. Yang kedua yaitu saya sendiri Hakimatul Lubab NIM 59. Yang ketiga yaitu Syifaul-Hikmah NIM 69. Nah, materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian Petriodopita, yang kedua yaitu ada struktur Petriodopita, yang ketiga yaitu reproduksi Petriodopita, dan yang keempat yaitu klasifikasi Petriodopita. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu pengertian Petriodopita. Nah, pengertian Petriodopita atau tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah jelas mempunyai kromus. Artinya, tumbuhan dengan nyata dapat dibedakan dalam 3 bagian pokoknya, yaitu akar, batang, dan daun. Tetapi pada tumbuhan paku belum dihasilkan biji, namun menggunakan spora sebagai alat reproduksi. Tumbuhan paku dapat hidup di atas tanah atau batu, menempel di kulit pohon atau epifit, di tepi sungai, di tempat-tempat yang lembab atau higrofit, hidup di air atau hidrofit, di atas tanah, sampah atau sisa tumbuhan atau hewan atau saprofit, dan dapat tumbuh di seluruh dunia kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering. Yang kedua yaitu mengenai struktur, morfologi, dan anatomi dari Petriodopita. Nah, sebagian besar tumbuhan paku mempunyai batang yang tumbuh di dalam tanah dan disebut hizoma. Akar pada tumbuhan paku bersifat seperti serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Batang pada sebagian besar paku tidak terlihat karena berada di dalam tanah dalam bentuk rimpang. Akan tetapi ada pula tumbuhan paku yang memiliki batang di permukaan tanah yang bercabang seperti pada Chatea. Morfologi sama dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku pada perkembangbiakannya menunjukkan pergiliran keturunan, yaitu fase saprofit dan fase gametrofit, sehingga bentuk dari akar dan batangnya akan berbeda pada tipe fase. Nah, morfologi akarnya sendiri yaitu pada masa gametofit, akar akan berupa rhizoid. Kemudian pada fase saproid, akar akan berupa akar serabut. Akar Petriodopita memiliki icing yang dilindungi oleh kaliptra. Di belakang kaliptra inilah terdapat titik tumbuh akar yang terbentuk segi empat, yang bila tumbuh keluar akan menghasilkan kaliptra dan ke dalam membentuk akar. Nah, morfologi yang selanjutnya yaitu morfologi batang. Pada masa gametrofit akan berupa protalium dan akan berupa batang sejati. Pada fase saprofit memiliki jaringan pengangkut yang terdiri dari sel-sel selenkrim dan korteks. Pada tumbuhan paku banyak mengandung lubang. Morfologi daun. Daun dari Petriodopita sendiri sudah diferensiasi sehingga berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu daun mikrofil dan daun makrofil. Daun mikrofil ukurannya kecil hanya tebal selapis sel membentuk rambut, sedangkan daun makrofil yaitu ukurannya besar dan tipis dan sudah memiliki bagian-bagian daun. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu daun tropofil dan sporofil. Nah, untuk daun tropofil yaitu untuk fotosintesis, dan sedangkan daun sporofil yaitu untuk menghasil spora. Nah, spora yang berkumpul di spongarium bisa terdapat pada trobulus dan dikelilingi sederetan sel berbentuk cincin yang disebut anulus, yang berfungsi mengatur pengeluaran spora. Spora yang berkumpul di dalam tersebut dinamakan sorus. Nah, ini sorus, jadi berkumpul.
Nah, untuk reproduksi tumbuhan paku yaitu dengan metagenesis pergiliran reproduksi antara vegetatif dan generatif. Siklus reproduksi. Reproduksi tumbuhan paku yaitu dengan metagenesis pergiliran reproduksi antara vegetatif dan generatif. Terdapat klasifikasi paku berdasarkan spora yaitu homospora pada Lycopodium, peralihan pada Equisetum, dan heterospora yaitu pada Persillea selegenilla. Jenis-jenis paku berdasarkan fungsinya yaitu rofofil, steril atau mandul yang hanya digunakan untuk proses fotosintesis. Profil yaitu penghasil spora dan troposporofil yaitu penghasil spora dan dapat juga berperan dalam proses fotosintesis. Sedangkan menurut bucurnya pada embrio tumbuhan paku telah dapat dibedakan dua yaitu kutub atas dan kutub bawah. Nah, yang kutub atas akan berkembang membentuk tunas atau batang beserta daun-daunnya. Sedangkan yang kutub bawah yang letak berlawanan dengan ujung tunas dapat juga kita namakan kutub akar, tetapi hanya pada spermatopita yang akarnya merupakan perkembangan lanjutan kutub akarnya. Pada Petriodopita, kutub akar tidak terus berkembang membentuk akar. Yang selanjutnya adalah klasifikasi. Untuk mempermudah mengidentifikasi dari Petriodopita bisa dengan melihat bagian dikotomi dan akun determinasi. Nah, yang akan dijelaskan oleh Mbak Novia Ayasofia. Kepadanya saya persilakan.